Sip. Baik, kita mulai saja ya rekan-rekan ya untuk perkuliahannya. Mohon izin saya untuk share screen ya. Share screen-nya biar kelihatan semua, mungkin share screen yang seluruh layar saja. Nih ya, ini saya convert. Ini rekaman SO belum selesai. Nah, ini materinya dibuat oleh Pak Ambros ya. Pak Ambros Sudop. Jadi judul atau tema yang akan kita bahas pada pertemuan 2 ini merupakan enkripsi menggunakan metode Sesak-Cipher. Nah, kalau di pertemuan 1 kita udah bahas ya, si algoritma Sesak-Cipher ini merupakan algoritma pertama kali yang ditemukan atau pertama kali yang diciptakan gitu oleh Julius Caesar pada zaman perang Romawi dahulu gitu ya, yang dimana tentara-tentaranya Julius Caesar ini ternyata pada saat terbunuh banyak informasi yang bocor. Jadi tentara-tentara yang bawa informasi strategi perang, nah setelah dibunuh informasi tersebut dia terbocorkan gitu ya, bocor gitu ya ke pihak lawan. Dan sehingga si Julius Caesar dia memikirkan bagaimana kalau misalnya si datanya ini kita samarkan sehingga hanya pihak koalisi saja misalnya yang mengetahui gitu, yang tahu gitu ya, pihak yang ada di sisi yang sama saja yang dapat tahu informasi tersebut, sementara pihak lain tidak dapat mengetahuinya atau tidak dapat disadap. Nah, akhirnya Julius Caesar membuat satu metode penyandian atau penyamaran informasi yang dimana dia mengubah si plain text ya. Kan kemarin kita udah bahas tuh istilahnya. Teks utama itu adalah plain text. Yang ngubah teks utama atau informasi utama, informasi asli plain text, menjadi informasi yang sudah diburamkan atau informasi yang sudah disamarkan menjadi ciphertext menggunakan metode Sesak-Cipher ini. Nah, ini nama metodenya adalah enkripsi Sesak-Cipher. Nah, untuk Sesak-Cipher sendiri ini pengertiannya, jadi di sini di pengertiannya ternyata algoritma Cipher ini substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf modulo 26. Kenapa modulo 26? Karena jumlah huruf alfabet sebanyak 26. Modulo itu sisa bagi dari 26. Nah, lalu secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini S ini merupakan ininya ya, ciphertextnya, lalu si T ini merupakan plain textnya, teks asli gitu ya, ditambah dengan key-nya atau kuncinya, kunci dari si plain textnya. Dimodulus atau sisa bagi dari 26 ini, dimana S sendiri merupakan teks yang disandikan atau ciphertextnya, lalu T sendiri merupakan teks terang atau plain textnya, dan K merupakan kuncinya. Nah, ini mungkin satu pertanyaan ya, Pak, ini kenapa modulo 26? Nah, ini karena memang 26 ini merupakan jumlah huruf pada huruf alfabet. Jadi bisa dibilang rumusnya kayak gini ya, X sama dengan T ditambah K dibagi 26. Atau, bukan bagi ya, modulus. Beda ya bagi atau modulus ya. Kalau di komputer kan 1 bagi 2, ya hasilnya 1 dibagi 2 gitu ya. 0 kan habis ya. Kalau misalnya 1 modulus 2 itu ini 1 modulus 2 tuh 0. 1 dibagi 2 itu masih 1 ya. Pokoknya modulus itu adalah sisa bagi ya, sisa bagi kalau di komputer itu. Misal contohnya 3 modulus 2. 3 modulus 2 merupakan 1 sisa baginya gitu. Sisa bagi dari si 3 ini. Kalau misalnya 3 bagi 2 kan ya 1 gitu kan. 3 bagi 2 di komputer itu. Nah, yang dimana ternyata si plain text-nya ini merupakan hasil modulus dari T plus K-nya atau plain text ditambah dengan si kuncinya tadi. Ini ada chat ya. Perlu di-record, Pak. Oh ya, ini udah di-record, Mas Raihan. Saya recordnya pakai OBS karena tadi recording Zoom-nya masih dipakai buat itu ya. Masih ngeproses recording mata kuliah sebelumnya. Nah, algoritma ini apa-apa. kenapa? Oh ya, tidak apa-apa.
Oh iya ya, siap. Algoritma ini biasanya digunakan untuk proses enkripsi satu informasi yang bersifat khusus atau rahasia pada zaman Romawi. Algoritma Sesakciper ini. Nah, yang pertama itu tahapan atau algoritma ya. Kalau kita ngomongin algoritma ya kita artinya ngomongin tahapan. Caranya, tahap ke-1, tahap kedua, dan seterusnya. Nah, algoritma Sesakciper ini tahapan pertamanya itu plain text menggunakan kalimat berbahasa Inggris. Jadi umumnya plain text ini menggunakan kalimat berbahasa Inggris. Lalu setiap huruf disubstitusikan menjadi huruf yang bergeser sebanyak 3. Jadi kalau kemarin kita pakai key-nya itu pergeserannya 1, nah kali ini ternyata key-nya itu yang digunakan sebanyak 3. Awal mulanya itu si Sesakciper atau si Julius Caesar ini dia menggunakan kuncinya itu 3 plus 3. Jadi kalau misalnya A, dia disubstitusikan dengan 3 huruf setelah A. A gitu ya. B, C, D. Berarti kan D ya. A digeser 3 kan D ya. D gitu ya. Lalu B jadi E gitu kan. Dan seterusnya. Berarti kalau misalnya Z itu jadi apa tuh? A, B, C. Z, A, B, C ya. C. C berarti ya. C. Dan seterusnya gitu. Jadi awal mulanya ternyata si Julius Caesar ini dia membuat algoritma atau metode Sesakciper ini dia menggunakan kunci 3. Contoh misalnya huruf T itu digeser 3 menjadi W, H digeser 3 menjadi K, E menjadi H, dan seterusnya. Dalam huruf alfabet, huruf ketiga setelah T adalah W, huruf ketiga setelah H adalah K, serta huruf ketiga setelah E adalah H, dan seterusnya. Nah, dalam kata small contohnya terdapat pengulangan huruf. L-nya ada 2 kan, small. Sehingga cenderung mudah ditebak bahwa huruf tersebut sama. Dalam bahasa Inggris, huruf yang serupa dengan kondisi di atas antara lain adalah all, tall, full, nil, dan sebagainya. Contoh misalnya kita punya kata all gitu. Kita kata all. Nah, all-nya ini kita encrypt menggunakan metode Sesakciper yang key-nya 3 misalnya. Nah, A kan digeser menggunakan key 3 ya jadi D kan. D. L digeser 3 L M N O berarti kan O ya. L kan L M N O O ya. L digeser 3 jadi O kan. Nah, O ini di encrypt menggunakan Sesakciper dia jadi do kan. D O O. Nah, kita bisa mainkan aja logika gitu ya. Misalnya kita pakai kunci 1. Kalau kunci 1 kan berarti si D-nya digeser aja jadi C kan. D jadi C, lalu O-nya jika LMN, O-nya jadi N ya, CNN. Oh, CNN ternyata bukan. Lalu kita ubah lagi kuncinya, misalnya pakai kunci 2. Pakai kunci 2 berarti dimundurin 2 kan D-nya. Berarti D jadi B gitu kan. O jadi M kan. BMM. Oh, ternyata ini nggak ada maknanya. Nah, sekarang kita gunakan kunci 3. Pakai cara ketiga misalnya. Kita coba lagi. Nah, kita pakai kunci 3, ternyata si do ini dia akan berubah menjadi all. Oh, ternyata kunci dari enkripsi Sesakcipernya dia menggunakan plus 3. Nah, sangat mudah sekali kan untuk membobolnya. Kita menggunakan brute force aja udah langsung ketahuan kan. Udah langsung dapat kuncinya. Bahwasanya kuncinya plus 3. Nah, berarti untuk mengembalikannya kita menggunakan minus 3. Nah, jadi cenderung menggunakan kunci plus atau minus huruf ini cenderung lebih mudah gitu ya dibobol ya rekan-rekan ya. Maka setelah menemukan algoritma ini dapat dipastikan bahwa metode enkripsi ini menggunakan metode Sesakciper yang menggunakan metode plus 3 tadi atau menggunakan key plus 3 tadi. Nah, bermula dari kekurangan dari algoritma Sesakciper ini, si Sesakciper ternyata dia berkembang di di kalangan kriptoanalis atau di kalangan pakar-pakar dari kriptografi, yang dimana ternyata si kriptografi ini dia sekarang sudah ada tambahan key-nya atau proses pengaburan lebih lanjut dari si key-nya, yakni menggunakan kunci khusus. Jadi kuncinya itu tidak lagi plus atau minus huruf saja rekan-rekan, yang dimana dia memiliki kunci tertentu yang kuncinya tersebut hanya dapat diketahui oleh yang membuat si ciphertextnya atau si membuat kunci dari si algoritmanya tersebut. Contoh misalnya di sini saya mau pakai kunci operasi.
operasi. Nah, langkah pertama untuk melakukan enkripsi ini, kita buat dulu rekan-rekan susunan huruf alfabetnya dari A sampai Z. Ke-26 hurufnya kita buat dulu. Lalu yang kedua, kita tuliskan kuncinya. Di sini kuncinya adalah operasi. Kita tuliskan O, kita sandingkan dengan huruf A. Lalu P kita sandingkan dengan huruf B. E kita sandingkan dengan huruf C. R dengan D. A dengan E. S dengan F. Dan I dengan G. Kita sandingkan. Nah, sehingga nanti padanan dari huruf O itu adalah A. Padanan dari huruf P adalah B. E adalah C. R adalah D. Dan A adalah E. Selebihnya, HIJKLMN-nya kita gunakan huruf-huruf setelah si A-nya tadi. Contoh misalnya kan tadi A di sini sudah digunakan ya. A sudah digunakan. Di operasi ini kan A-nya sudah digunakan. Nah, setelah A ini yang belum digunakan tuh apa sih? Yang belum digunakan B. Di B kan di sini belum ada nih. Di kata operasi ini belum ada huruf B. Selanjutnya kita tuliskan B. Ternyata C juga belum. C kita tuliskan. D kita tuliskan. Nah, E kenapa nggak ada di sini? E karena sudah dituliskan di awalnya. Nah, jadi ini huruf sisanya ya. Huruf sisa yang tidak membentuk kata operasinya. Baru kita tuliskan di urutan selanjutnya. Kita tuliskan B sampai Z-nya. Di mana huruf operasinya tidak huruf-huruf ya alfabet yang ada di kalimat operasi ini, huruf-huruf yang ada di kalimat operasi ini tidak perlu ditulis lagi. Ini ada chat apa? Pak belum di-record? Oh, sudah Mas, sudah di-record ya. Ini pokoknya disandingkan sehingga kita memiliki kunci sebagai berikut. Nah, ABCD-nya, ABCDFG-nya ini jadi operasi dan seterusnya. Nah, pokoknya kuncinya yang kita pakai yang di atas ini ya, teman-teman ya. Ini kuncinya yang kita pakai. Nah, lalu contohnya misalnya kita punya plain text-nya itu ini. Plain text-nya referensi dalam sebuah laporan penelitian. Nah, kita lihat nih, R. Huruf R bersandingnya dengan apa? Kita lihat. R ya, R. Di sini R. R bersandingnya dengan N. Nah, maka untuk membuat ciphertext-nya, si R kita ubah jadi N. Ini mungkin saya tulis lagi di sini. Ini mungkin bawahnya ya, ini ciphertext-nya, ini plain text-nya. Nah, kita tuliskan ulang untuk si ciphertext-nya. R jadi N. Lalu huruf kedua, E. E kita lihat nih, E bersandingnya dengan apa? E-nya ini, E-nya yang atas. Ternyata dia bersanding dengan A. Maka kita tulis A. Udah NA gitu ya. Nah, lalu S. S di mana nih? S yang ini, yang atas. Yang plain text itu yang atas. S, yang ini S. Dia bersanding dengan Q. S dengan apa nih ya? Ini F ya, F. F dia bersanding dengan apa? F dia bersanding dengan S ternyata. Dia jadi S. Lalu E bersanding dengan apa? E bersanding dengan A. Dia jadi A. Dan seterusnya. Sehingga yang tadinya plain text-nya referensi dalam sebuah laporan penelitian akan menjadi teks sebagai di bawah. Nah, kayak gini. Jadi dengan menggunakan key operasi yang tadinya plain text-nya referensi dalam sebuah laporan penelitian, dia diubah menjadi teks acak seperti ini. Nah, ternyata dengan menggunakan key operasi ini, dia terdapat kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya, kode agak rumit untuk dipecahkan. Ya, sangat lumayan rumit kan, tidak bisa menerka-nerka. Sulit dengan dibandingkan dengan menggunakan key +1 atau -1 tadi ya. Nah, dengan menggunakan key operasi ini, kodenya agak lebih rumit dipecahkan. Nah, namun kekurangannya, kesulitan bagi recover atau pemecahan kode enkripsi tersebut untuk membalikannya. Kalau misalnya key-nya ini nggak tahu nih, kan yang key-nya itu berarti yang bawah kan, key-nya itu yang ini, operasi B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M sampai Z. Nah, ini key-nya kan. Kalau si pakar kriptonya ini dia nggak tahu kuncinya, akan sulit sekali mengembalikan si ciphertext menjadi si plain text-nya ini. Jadi proses recover-nya itu cenderung lebih sulit. Karena kita harus tahu dulu si key-nya. Lalu kita sandingkan dengan susunan huruf ke-26 huruf alfabet ini. Nah, yang kedua contohnya menggunakan key tabung. Nah, sama seperti dengan key operasi tadi, langkah pertama kita buat dulu susunan alfabetnya dari A sampai Z.
Lalu kita tuliskan key-nya. Di sini key-nya tabung. Nah, di sini A sudah digunakan, maka kita A dan B sudah digunakan, maka huruf selanjutnya adalah C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Nah, kita sandingkan pasti banyak hurufnya ini sama ya. Ada 26 atas dan bawah. Contohnya misalnya kita punya plain text bahasa pemrograman Java, Pascal, dan Python. Nah, maka setelah kita enkripsi menggunakan key tabung ini, akan menghasilkan ciphertext sebagai berikut. Ciphertextnya akan menjadi seperti ini. Kita contoh misalnya kita ambil B. B kan di sini bersandingnya dengan apa nih? B bersandingnya dengan A. Maka encryptnya B menjadi A. Lalu A bersandingnya dengan apa? A di sini bersandingnya dengan T. Jadi T. Nah, bahasa nih jadi ATD, T, QT, dan seterusnya. Nah, ini kelebihannya mirip ya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya kode agak rumit dipecahkan, kekurangannya sulit dalam proses recovery-nya. Lalu ada contoh yang ketiga, ini menggunakan kunci atau key auto gitu ya. Nah, kurang lebih sama tadi prosesnya. Kita tuliskan dulu autonya, kita sandingkan dengan 26 huruf. Sehingga nanti dari plain text gunakan sistem operasi yang open source akan didapatkan ciphertextnya Dukahak, QY, QSBJ, dan seterusnya. Kelebihannya kode mudah dipecahkan bagi recover. Lalu kekurangannya kode enkripsi ini dapat mudah dipecahkan oleh pihak lain, huruf U sehingga Z, sehingga mudah ditebak. Nah, karena memang di sini key-nya cenderung lebih sedikit ya rekan-rekan ya, auto. Bahkan di sini A dengan A dia tidak ada enkripsi sama sekali ya dengan A. Lalu bahkan di sini kalau rekan-rekan lihat Z sama Z tuh, ini sama. Y dengan Y sama. X dengan X sama. W dengan W sama. Y dengan F, V dengan V sama. U dengan U sama. Yang berbeda hanya di B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T ya. Cuma nyampe sini yang berbeda. Nah, yang dimana U sampai Z sampai A-nya ini cenderung sama. Jadi rekan-rekan dalam memiliki atau dalam memilih kunci harus diperhitungkan juga. Jangan sampai asal ambil kunci gitu ya. Kuncinya auto kayak gini. Ternyata kunci auto ini mudah dibobol gitu ya rekan-rekan ya. Karena memang susunan hurufnya tidak acak, tidak seacak si tabung tadi, tidak seacak si operasi tadi. Jadi dalam memilih kunci pun pada algoritma sesak cipher ini rekan-rekan harus perhatikan. Karena memang salah memilih kunci, ternyata susunan alfabetnya dia tidak acak gitu ya. Nah, lalu di sini misalnya kita gunakan key-nya gitar melodi. Gitar melodi. Seperti biasa kita tulis gitar melodi dan seterusnya huruf yang belum masuk ke gitar melodi ini kita tuliskan juga. Nah, yang dimana tadinya metode enkripsinya, contoh plaintext-nya adalah metode enkripsi data dengan kode gitar, sehingga menghasilkan plaintext yang cukup rumit sebagai berikut. Kelebihannya kode rumit untuk dipecahkan. Lalu yang kedua hanya ada huruf satu yang sama, yaitu huruf Z. Jadi selebihnya hurufnya beda ya. Nah, kekurangannya kesulitan bagi si recover dalam memecahkan kode. Nah, ini jadi key dari gitar melodi ini udah cukup bagus ya. Key tabung, key operasi, key gitar melodi ini sudah cukup bagus. Hanya tadi kekurangannya satu huruf yang sama nih Z. Kita maunya bahkan setiap huruf harusnya beda gitu. Nah, lalu ada contoh kunci yang ketiga. Contoh kunci yang ketiga adalah Phantom. Phantom nih, Phantom. Seperti biasa kita tulis juga di sini susunan huruf awalnya Phantom. Lalu sisa hurufnya ini dijabarkan juga. Ternyata di sini terdapat beberapa huruf yang sama. Dari U sampai Z ini sama dengan kunci Phantom ini. U sampai Z sama. Lalu kita lihat lagi di sini ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama ya. Hanya saja di sini di susunan alfabet akhirnya dia cenderung sama ternyata. Nah, kelebihannya kode ini agak rumit sehingga sulit bagi pihak lain untuk memecahkannya. Kekurangannya kesulitan bagi recover penerima dalam memecahkan kode. Dan ada satu kekurangan lagi, yakni ternyata susunan hurufnya di sini ada yang tidak berubah. U tetap U, V tetap V, W tetap W, X tetap X, Y dengan Y, Z tetap dengan Z-nya.
Sehingga kalau misalnya kita punya plain text yang terdiri dari huruf ini, huruf U, V, W, X, Y, Z ini, maka si plain text-nya tidak akan berubah. Nah, contohnya misalnya di sini ada plain text sistem keamanan komputer. Kita enkripsi menggunakan kunci Phantom ini menghasilkan RYS, RYR, STG, dan seterusnya. Nah, mungkin ini salah satu contoh program ya. Ini contoh program pakai apa nih bahasa programannya ya? Ini kayaknya pakai C# ya. Ada NN-nya kayak gini. Pakai C# ini contohnya di sini kita definisikan dulu gitu ya teks 1. Oh, ini ya. LMNOP. Oh, ini mungkin yang teks 1 ini susunan alfabet A sampai Z-nya. Lalu teks 2 ini merupakan kuncinya ya, key-nya def ini ya. Terus apa kuncinya gitu ya. Susunan huruf kuncinya. Lalu dari si teksnya tersebut dia akan di-encrypt menggunakan pertukaran dari si teks 1 susunan huruf teks 1 dengan si teks 2 ini. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Hello world 1 2 3 4 5 maka akan dienkripsi menjadi ciphertext sebagai berikut. Cause rook bla 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 bla. Nah, lalu dengan kunci yang sama dilakukan juga dekripsi sehingga menghasilkan teks yang cenderung sama ya. Ini hello world ini dia akan setelah di encrypt menjadi host rook ini dia berubah menjadi hello world lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk materi pertemuan 2 ini. Sebelum saya akhiri untuk perkuliahannya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan, rekan-rekan. Pak, mau nanya untuk yang slide kedua dari terakhir, itu kan menggunakan C# ya Pak. Nanti kita ada belajar coding gitu juga apa gimana nanti Pak? Nah, ini mungkin untuk tugas nanti ya Mas ya. Ke depannya mungkin tugas. Kalau untuk coding mungkin nanti kita bahas lah ya. Salah satu contoh algoritma Sesar Cipher ini ngoding pakai Python aja mungkin ya yang cukup umum. Nah, mungkin nanti untuk tugasnya saya akan kasih tugas bikin program enkripsi sederhana ya. Mungkin nanti pakai nggak hanya Sesar Cipher ya. Kita pakai contoh algoritma lain. Ya yang tadi contoh programnya ada proses encrypt-nya, ada proses decrypt-nya. Gitu mungkin Mas. Nanti mungkin kita coba bikin program sederhana ya pakai Python, proses enkripsi menggunakan Sesar Cipher ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya ya, Mas. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada ini mungkin sudah pada ini ya, udah pada mau malam mingguan ya.